para narasumber atau panitia. Baik, kini saatnya saya akan membacakan rundown acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah opening oleh MC, kemudian salam dan doa pembuka oleh Ibu Eniwati selaku Ketua LKP Harvest. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keempat, kesimpulan oleh moderator, penutup oleh MC. Ibu dan Bapak hebat yang berbahagia, workshop episode 2 malam ini dan 3 hari ke depan yang bertemakan praktik baik pembelajaran memiliki 4 narasumber hebat dan menginspirasi yang siap berbagi karya inovasi terbaiknya. 2 narasumber di antaranya akan memaparkan materinya pada malam hari ini dan 2 narasumber lainnya akan mempresentasikan pada hari berikutnya. Untuk itu, Ibu dan Bapak catat dan ingat baik-baik tanggalnya, jangan sampai terlewatkan. Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber pertama, yaitu Ibu Yuni Kuswidarti MPD. Sepertinya sudah siap beliau. Ibu Yuni Kuswidarti MPD MHUM, beliau adalah guru SMP Negeri 2 Pare, Kediri, guru bahasa Indonesia, dan beliau ini adalah juara 1 praktik baik PJJ Kabupaten Kediri, serta penerima apresiasi guru inspiratif 2021. Nah, bagaimana Pak Amran? Kita persilahkan Ibu Yuni. Baik, siap. Kepada Ibu Yuni disilahkan. Baik, terima kasih Bu Setiana. Suara saya bisa terdengar? Ya. Bisa ya? Bisa. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh Pak Amran selaku moderator. Oke, silakan Ibu Yuni. Oh, langsung aja Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya langsung mohon izin membagikan ini ya, PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya, di seluruh Nusantara. Aduh, malam ini saya bersyukur sekali karena diberikan kesempatan untuk hadir di sini bersama dengan Bapak Ibu guru hebat semua, dan juga teman-teman yang kemarin kita bertemu di salah satu kesempatan di kegiatan yang diadakan oleh GTK Dikdas Kemdikbud ya. Dan itu juga suatu kebanggaan tersendiri untuk saya, Bapak Ibu, karena bisa berbagi lebih banyak lagi, walaupun belum terlalu banyak ya yang saya bisa bagikan, tapi saya harap hari ini bukan hanya saya yang berbagi, tapi Bapak Ibu guru hebat dari seluruh penjuru negeri juga ikut membagikan praktik baiknya yang sudah dilakukan, karena saya yakin ada banyak sekali yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Nanti bisa kita sharing bersama ya. Kemarin sudah saya bagikan juga tugas pertama, Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang belum melihat tugasnya seperti apa atau belum tahu tempatnya di mana. Nanti mungkin bisa dilihat lagi setelah materi ini. Tapi sebetulnya tugas itu tidak terlalu ini ya, hanya satu tugas agar Bapak Ibu mengenal aplikasi yang saya gunakan dalam praktek baik saya ini. Baik, mungkin bisa langsung saya mulai presentasi saya di malam hari ini. Bapak Ibu mungkin ada yang masih belum di ini ya, mute ya. Nah, baik, terima kasih. Hari ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan kemarin di acara apresiasi GTK Dikdas Inspiratif, yaitu tentang praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Saya mengajar bahasa Indonesia, Bapak Ibu, dan praktik baik saya teka-teki cerpen lahirkan siswa kompeten. Sebetulnya judulnya awalnya bukan ini ya, tapi karena beberapa hal kemudian sudah kita
perbaiki lagi menjadi judul yang lebih seksi begitu. Karena kemarin sempat ada beberapa pelatihan dalam menulis praktek baik juga. Baik, Bapak Ibu, saya yakin pasti apa yang saya rasakan ini juga sama dirasakan oleh Bapak Ibu guru juga di seluruh penjuru Nusantara ini ya. Selama kita masih ada dalam dunia pendidikan, ketika kita dihadapkan pada satu keadaan yang sebelumnya tidak pernah kita hadapi. Tapi menurut saya ini merupakan satu kesempatan untuk kita bisa lebih mengupgrade kemampuan ya, dan juga menjadi guru yang adaptif seperti itu. Seperti yang kita tahu, selama masa pandemi, kita belajarnya lain dari biasanya ya, Bapak Ibu ya. Jadi, belajarnya jarak jauh, tidak di sekolah lagi. Atau e-learning kita kenal dengan itu. Atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kita gunakan e-learning ini, tentu dampaknya luar biasa. Dampaknya juga sangat luas, Bapak Ibu, sangat kompleks juga. Dan ini ada beberapa yang harus guru dan siswa penuhi ya, beberapa tantangan yang harus guru dan siswa penuhi agar e-learning atau PJJ atau pembelajaran di dunia digital ini dampaknya semakin bagus, bukan justru menurun. Seperti itu. Jadi kalau yang pertama adalah adanya koneksi atau jaringan ya, atau infrastruktur lah. Karena memang kita tahu memang belum sepenuhnya merata di daerah-daerah di Indonesia. Tapi saya rasa sudah banyak juga yang punya inovasi-inovasi bagus yang meskipun tidak menggunakan internet secara penuh, tapi Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah yang mungkin koneksi atau jaringannya kurang sudah melakukan banyak inovasi baru justru yang sangat luar biasa. Kemudian selain infrastruktur atau jaringan yang memadai selama kita melakukan pembelajaran daring, Bapak Ibu, juga disiplin ya untuk siswa dan juga guru. Kalau kita tidak disiplin selama PJJ, ini pasti keteteran. Jadi mungkin tugas-tugas banyak yang tidak dikumpulkan secara tepat waktu ya dengan disiplin, atau juga kadang-kadang kita tidak masuk kelas, atau anak-anak yang sulit kita kondisikan masuk ke kelas kita pada jam atau jadwal yang sudah ditentukan. Atau karena internet ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan di situ Bapak Ibu, jadi tentu banyak distraksi. Jadi kalau anak-anak tidak disiplin, pasti mereka lebih suka membuka sosial media gitu ya, atau juga main game seperti itu. Tentu Bapak Ibu sering menemui anak-anak yang seperti ini. Dan tantangan lain juga yang harus kita penuhi adalah produktivitas. Jadi harus produktif juga, yang mendukung pembelajaran, yang punya semangat terus untuk belajar, produktif untuk mengerjakan tugas misalnya, minimal seperti itu ya, untuk melengkapi apa yang diminta atau apa yang dibagikan oleh guru agar bisa mencapai kompetensi gitu. Kompetensi KD gitu ya maksudnya, untuk capaian kurikulum seperti itu. Nah, kalau minimal ada 3 ini bisa kita lakukan, sebetulnya e-learning atau pembelajaran jarak jauh itu justru mendekatkan kita atau lebih memudahkan kita untuk bergerak lebih cepat menuju ke ini 4.0 ya. Jadi adanya digitalisasi pendidikan ini dampaknya sebetulnya sangat bagus, karena kita akan lebih cepat, akan lebih mudah juga mendekati 4.0 ini. Tetapi jika beberapa tantangan tadi tidak dipenuhi ya, tidak bisa berjalan dengan baik, justru terjadi penurunan
ini juga sudah terbukti dari beberapa hasil asesmen yang kita ketahui gitu ya. Kalau jaringan misalnya kurang, terus anak-anak didik dan juga kita sebagai pendidik juga tidak terlalu tidak disiplin, kurang produktif juga, atau pemanfaatan media atau digital itu tidak kita gunakan dengan bijaksana, dengan baik untuk mendukung pembelajaran, hasilnya mungkin justru akan menurun. Dan ini yang seringkali kita kenal kemarin dan sedang booming saat ini juga masih disebut-sebut Bapak Ibu ya, tentang learning loss atau kemunduran ilmu, kemunduran pengetahuan, kemunduran motivasi belajar anak-anak kita. Nah, kemudian PTMT ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi satu jalan ya agar learning loss tidak terlalu tidak diteruskan atau tidak berlanjut atau bisa diturunkan learning loss-nya dengan PTMT. Bahkan ada kabar kemarin Bapak Ibu bulan depan ya diharapkan sebentar lagi jadi 100%. Kalau biasanya masih setengah-setengah, 50%, 50% shift gitu masuknya. Nah, harapannya setelah ini akan 100% masuk semua gitu. Semoga benar-benar akan segera masuk 100% ya Bapak Ibu, karena sepertinya ada virus-virus yang lain lagi, maksudnya kemarin dari Omikron ya, ada lagi, aduh tapi semoga tidak semakin merebak, jadi rencana untuk masuk 100% ini segera bisa terwujud seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya berbicara banyak tentang praktek baik saya boleh sedikit curhat ya Bapak Ibu ya. Jadi awal saya membuat praktek baik ini itu adalah karena kegelisahan yang berawal dari kegelisahan saya, dan mungkin juga ini dialami oleh Bapak Ibu guru seluruh Indonesia juga ya. Ketika saya melakukan pembelajaran sebelum materi yang saya ajarkan ini, seringkali saya ya memberikan punya inovasi, tapi saya lebih membebaskan anak-anak. Ini terutama yang untuk guru bahasa ya, guru bahasa, karena kan produknya itu adalah sebuah teks gitu. Nah, kemudian saya merasa bangga, saya senang karena ketika saya meminta anak-anak untuk mengumpulkan satu teks pidato persuasif misalnya, nah itu waduh bagus-bagus hasilnya. Ketika saya minta mereka untuk praktek berpidato juga selama daring atau ketika tatap muka secara virtual, mereka juga cukup bagus dalam membacakan pidatonya. Tapi kemudian saya penasaran apakah betul itu adalah karya mereka sendiri gitu. Kemudian saya coba untuk cross check, saya tanya ke mereka beberapa hal tentang teks pidato yang mereka tulis. Tapi hasilnya ternyata banyak di antara mereka yang tidak paham apa yang mereka tulis sendiri, Bapak Ibu. Jadi menurut saya banyak anak-anak didik kita yang menyalahgunakan adanya internet karena kemudahan informasi yang banyak sekali ada. Jadi mereka mudah melakukan copy paste ya, atau salin tempel, kemudian mengumpulkan karya orang lain ke gurunya gitu, dan berharap gurunya tuh nggak ngerti nggak tahu tentang itu gitu ya. Karena biasanya kan karena kita banyak mengajarnya, akhirnya kita tidak baca satu persatu, ya sudahlah yang penting bagus kita nilai gitu, nilainya juga bagus di atas KKM gitu. Padahal kalau kita mau cross check lagi, belum tentu anak-anak paham juga dengan apa yang mereka tulis sendiri gitu. Jadi menurut saya praktik salin tempel ini merupakan salah satu penyebab juga terjadinya learning loss, karena mereka mungkin sudah dimanja juga dengan internet gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi cerpen ini, saya coba untuk melakukan asesmen diagnostik, penilaian pendahuluan seperti itu Bapak Ibu. Saya coba untuk melakukan kegiatan ini dengan lebih menyenangkan. Jadi saya mengajak mereka bermain pada saat saya virtual meeting, bermain tebak gambar
saya minta mereka menebak gambar apa yang saya tayangkan, kemudian di saat itu juga mereka harus menuliskan cerita dalam kalimat hanya 3-4 kalimat saja, tetapi di dalamnya ada tokoh, ada konflik, dan latar tempat. Nah, jadi karena saya meminta mereka untuk menuliskan di kolom pesan gitu ya, obrolan, jadi mereka tidak punya banyak waktu untuk melihat di internet. Nah, kemudian saya baca-baca hasil dari tulisan mereka, Bapak Ibu. Dan ternyata banyak yang saya temui tulisan mereka itu tidak belum bisa membuat kalimat yang efektif gitu. Kemudian juga belum bisa mengembangkan cerita atau konfliknya juga belum ada gitu. Jadi saya rasa anak-anak yang sudah bisa menulis satu teks utuh pidato persuasif, kemudian ketika diminta untuk membuat 4 kalimat saja tapi tidak bisa merangkai kalimat yang efektif gitu. Jadi menurut saya, waduh, ada masalah ini berarti gitu ya. Jadi mereka memang belum terlalu mampu untuk menulis secara mandiri, merangkai kalimat secara mandiri gitu. Jadi saya pikir sepertinya saya harus membuat satu metode atau satu media juga yang bisa membantu mereka agar mereka bisa menulis secara mandiri dan tidak melakukan salin tempel. Walaupun saya tidak bisa mengawasi, maksudnya walaupun saya tidak bisa mengontrol mereka secara ketat ya, karena memang di awal itu kemarin PTMT masih berapa persen gitu yang masuk. Jadi kadang-kadang mereka mengerjakannya di rumah, ada juga yang mengerjakan di sekolah. Kemudian dikerjakan di rumah lagi juga bisa, karena waktunya juga terbatas, Bapak Ibu. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir untuk membuat praktik baik ini. Jadi membuat inovasi ini baik kalau nanti praktik baik saya ini bisa mengatasi learning loss pada anak didik saya. Pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia ada sangat potensial gitu ya untuk menggerakkan literasi. Menggerakkan literasi ini juga salah satu cara untuk mengatasi learning loss, untuk menurunkan angka learning loss pada anak-anak gitu. Jadi saya harus memaksimalkan potensi yang ada dalam mata pelajaran saya, yaitu tentang literasi. Selain itu, learning loss juga saya rasa juga bisa kita atasi dengan mengembangkan kompetensi 4C mereka. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Jadi saya juga coba untuk menanamkan kepada mereka kompetensi 4C ini atau kompetensi abad 21 ya Bapak Ibu, yang agar kita juga lebih dekat lagi, lebih mudah lagi untuk menuju tadi era 4.0 tadi. Jadi melalui 4C dan juga menggerakkan literasi ini, saya coba masukkan ke dalam teka-teki cerpen ini tadi. Teka-teki cerpen ini sebetulnya metode Bapak Ibu, tapi saya manfaatkan juga media yang bisa memudahkan dan juga bisa menarik siswa saya. Gitu. Saya tampilkan beberapa teori ya, kajian teori yang mendukung. Jadi seperti gerakan internasional, termasuk literasi baca dan tulis itu merupakan pengetahuan yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang harus dikuasai oleh anak-anak, oleh siswa kita, yaitu kita selain bisa membaca dan menulis, juga bisa mengolah dan memahami informasi dengan baik, menganalisis dan menanggapi, serta menggunakan bahasa dengan baik. Kemudian juga hubungannya dengan sastra sendiri, karena cerpen itu merupakan karya sastra. Jadi karya sastra itu kalau menurut Nurgiantoro, ini sastra anak ya, penulis sastra anak Bapak Ibu, sastra anak juga berkontribusi dalam melatih anak-anak untuk berpikir logis dan juga kritis melalui eksplorasi dan penemuan-penemuan, entah itu dalam kehidupan sehari-hari mereka atau dalam tulisan-tulisan mereka sendiri nanti.
Kemudian juga sastra bisa meningkatkan perkembangan bahasa, sudah jelas, mengembangkan nilai keindahan anak juga, menanamkan wawasan multikultural kalau kita sesuaikan dengan temanya nanti, kemudian juga menanamkan kebiasaan membaca. Baik, kemudian untuk 4C sendiri, tadi sebetulnya sudah sangat berkaitan ya, sastra dengan 4C ini. Kemampuan untuk berpikir kritis, kreativitas anak, komunikasi, dan juga kolaborasi mereka bisa kita asah melalui karya sastra, gitu, atau melalui menulis sastra. Nah, kemudian di buku pegangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, Kemdikbud 2018, ini juga mengatakan bahwa kompetensi 4C sangat penting juga karena ini merupakan pendidikan abad ke-21, jadi sangat diperlukan Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa kompetensi berpikir, beberapa ini ya, apa namanya, seperti instrumen gitu ya, atau indikator ya. Berpikir kreatif itu yang seperti apa kalau anak didik kita bisa menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik mandiri maupun berkelompok. Jadi ini berhubungan juga dengan kolaborasi. Kemudian peserta didik, kalau critical thinking ya, kalau berpikir kritis, itu mereka bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis, menginterpretasikan, dan juga mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa di dalam karya sastra atau dalam pembelajaran sastra? Ternyata bisa, Bapak Ibu. Kemudian komunikasi atau communication. Tentu siswa-siswa kita juga harus mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan mereka secara efektif, dan dengan menggunakan lisan ataupun tulisan. Dan juga teknologi, apalagi sekarang ini ya, sangat dibutuhkan. Kemampuan kolaboratif juga, jadi anak didik kita juga bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan masalah yang ditemukan. Gitu. Atau sebetulnya kolaborasi atau collaboration ini juga bisa kita hadirkan dalam karya sastra. Nanti kita coba kuliti lagi lebih dalam ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian, nah ini saya mulai kenalkan produk saya, bukan produk ya. Jadi ini namanya adalah teka-teki cerpen. Ini metode yang memang saya kembangkan untuk memudahkan anak-anak saya bisa menulis cerpen secara mandiri. Kenapa kok teka-teki cerpen? Karena menurut saya metode ini menarik, karena saya yang buat, maka saya bilang menarik gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa Bapak Ibu simak ya. Jika memang tidak menarik, mungkin bisa nanti diberi masukan ya Bapak Ibu ya. Metodenya menurut saya menarik dan mudah untuk diterapkan, meningkatkan keterampilan menulis cerpen, bisa menggerakkan literasi siswa, terutama baca tulis tadi, kemudian bisa menanamkan kompetensi 4C juga di dalamnya. Dan teka-teki cerpen ini saya juga memanfaatkan aplikasi gratis yang sekarang banyak sekali aplikasi baru Bapak Ibu, terutama pas PJJ kemarin ya. Jadi kita harus memanfaatkan juga aplikasi-aplikasi ini. Saya gunakan wiser.me yang menurut saya ini paling cocok juga untuk metode teka-teki cerpen saya, dan juga ini menarik dan interaktif. Dan teka-teki cerpen berbantuan wiser.me ini juga bisa kita terapkan dengan blended learning atau hybrid learning Bapak Ibu. Nah, ada beberapa tahap dalam teka-teki cerpen dalam metode ini. Jadi siswa harus melewati tahap-tahap ini untuk bisa menulis cerpen secara mandiri. Seperti itu. Yang pertama, tahap pertama adalah tema dan ilustrasi tokoh. Jadi di tahap pertama ini siswa bisa mengimajinasikan tokoh dan memberi nama tokohnya. Jadi saya siapkan satu gambar ilustrasi seperti itu, agar anak-anak bisa melihat atau membayangkan, memvisualisasikan nanti kira-kira tokohnya tuh yang ini gitu. Yang ini tapi tidak harus ini gitu. Yang ini tapi yang punya karakteristik
sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti apa? Ini dengan mengimajinasikan, dengan berimajinasi, mereka tentu berpikir kreatif, Bapak Ibu. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi, saya tunjukkan saja Wizard.me-nya, maksudnya teka-teki cerpen dalam Wizard.me agar lebih jelas Bapak Ibu, tapi ini sekilas saja kita bahas ya. Kemudian penokohan, jadi setelah mereka menemukan atau mengimajinasikan tokoh-tokoh mereka yang mereka sudah lihat dari gambar, kemudian mereka bisa bebas memberi nama tokoh-tokoh mereka sendiri, kemudian mereka memikirkan penokohannya, karakter tokohnya. Jadi siswa harus menentukan karakteristik tokoh dari segi fisik, psikis, dan sosialnya. Kenapa kok dari 3 hal ini? Ini akan lebih memperkaya, memperbanyak ide-ide baru siswa kita. Jadi kalau misalnya dalam satu cerita itu pasti harus ada konflik ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya 3 segi, karakteristik dari 3 segi ini, itu akan memperbanyak konflik yang mungkin akan muncul gitu. Misalnya tokohnya ada 4 tokoh Bapak Ibu ya. Nah, ini mereka bisa membuat misalnya membuat konflik dari perbedaan fisik ya, atau mereka bisa membuat konflik dari perbedaan psikis atau perbedaan sosial gitu. Karena kalau kita perhatikan juga dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu, banyak nggak sih konflik atau masalah kita yang muncul karena perbedaan fisik seseorang? Banyak kita temui. Perbedaan psikis atau emosional apalagi. Dan perbedaan sosial, misalnya perbedaan kelas sosial juga. Dari misalkan kelas sosial bawah, satu lagi ada tokoh yang dari kelas sosial menengah ke atas gitu. Tentu banyak konflik-konflik yang muncul di antara kelas sosial yang berbeda ini gitu. Jadi ini juga di tahap ini mereka juga berlatih untuk berpikir kreatif, memikirkan oh nanti tokoh saya kalau perbedaan karakteristiknya seperti ini, jadi konfliknya yang mungkin muncul tuh ada banyak sekali gitu. Selanjutnya tahapan alur atau plot ya. Jadi setelah menentukan karakteristik tokoh, mereka menentukan alur atau plotnya. Siswa bisa menentukan tahapan alur atau plot secara umum. Jadi karena mereka sudah belajar struktur ya, struktur teks cerpen atau alurnya, tahapan alurnya secara umum. Jadi mereka harus menentukan ini saya buat seperti permainan begitu, menjodohkan begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bersama. Tapi intinya di sini saya hanya meminta mereka untuk menentukan atau ini saya juga ingin tahu sepaham apa mereka dengan tahapan alur atau plot. Misalnya waktu orientasi. Orientasi itu ketika tokohnya melakukan apa gitu misalnya. Atau kemudian rangkaian peristiwa, berarti ketika peristiwa-peristiwa muncul sebelum adanya konflik. Kemudian ketika konflik berarti mulai ada masalah. Dan ketika ada resolusi berarti penyelesaiannya. Nah, tapi penyelesaiannya akan seperti apa, Bapak Ibu? Itu anak-anak sendiri yang menentukan. Gitu. Jadi, rangkaian peristiwanya seperti apa, anak-anak harus memikirkan sendiri. Gitu. Konfliknya yang muncul apa, itu juga mereka akan menentukan sendiri dengan kreativitas mereka sendiri. Kemudian setelah itu saya beri bantuan mereka, karena biasanya anak-anak tuh kalau disuruh nulis, kadang-kadang macet di tengah jalan ya Bapak Ibu, atau mungkin bahkan nggak tahu bagaimana cara memulai cerita itu gitu. Jadi saya memberikan kemudahan lagi untuk mereka, saya kasih kata kunci, ini juga saya munculkan dalam bentuk permainan, mencari kata seperti itu. Jadi siswa harus menemukan 10 kata kunci yang kata-kata ini tuh bisa termasuk unsur-unsur cerita, unsur-unsur cerpen itu. Misalnya latar tempatnya atau juga ada beberapa kata yang bisa dibuat untuk konflik. Intinya dari 10 kata kunci ini yang saya sediakan itu harus muncul dalam cerpen mereka. Nah, di tahap ini mereka juga harus berlatih untuk berpikir kritis dan juga kreatif, Bapak Ibu.
Kemudian ini di tahap kelima, nah ini adalah tahap inti dari teka-teki cerpen, itu adalah cerpen rumpang. Jadi saya sudah menyiapkan kayak frame-frame seperti itu, jadi kalimat-kalimat yang ada bagian-bagian yang rumpang. Kalimat-kalimatnya tidak terlalu panjang, Bapak Ibu. Jadi ada bagian-bagian yang rumpang yang disitulah siswa harus mengisi dengan cerita versi mereka. Gitu. Nanti mungkin akan muncul pertanyaan bagaimana caranya mereka bisa kreatif kalau sudah saya tentukan kalimat-kalimat atau frame-frame-nya. Nah, nanti kita coba lihat ya. Seperti apa sih? Apakah benar tahap teka-teki cerpen ini bisa membuat anak-anak kreatif? Gitu. Tapi di sini menurut saya di cerpen rumpang ini tahap ini mereka justru banyak sekali kompetensi yang bisa mereka latih di sini ya. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. 4C tadi justru ada di cerpen rumpang. Seperti itu. Oke. Nah, ini cepat aja ya Bapak Ibu ya. Nanti agak lamanya kita coba lihat di ininya anak-anak ya. Maksudnya siswa saya, hasil dari siswa saya. Pelaksanaannya kemudian saya ketahui bahwa setelah menggunakan metode teka-teki cerpen berbantuan aplikasi Wizer.me ini, siswa jadi mampu mengerjakan tahap-tahap teka-teki cerpen. Ya, jadi tantangan dalam metode ini bisa membuat siswa juga berlatih mengembangkan kompetensi 4C tadi. Kemudian siswa mampu mengembangkan cerita versi mereka sendiri. Jadi adanya batasan-batasan yang saya berikan tadi itu tidak akan menghambat imajinasi mereka, mungkin akan mengganti, tapi justru memperkaya Bapak Ibu. Jadi mereka justru lebih tertantang juga untuk mengembangkan cerita versi mereka seperti apa. Dan berikutnya siswa mampu menulis cerpen mereka sendiri. Melalui metode ini, saya bisa meminimalisasi setidaknya ya. Jadi anak-anak murid saya ketika menulis cerpen, mereka betul-betul menulis sendiri gitu. Jadi tidak lagi melihat dari internet. Gitu. Dan itu saya bisa memastikannya ya ini sangat berkurang. Gitu. Berikutnya, dan berdasarkan hasil tahap refleksi siswa, jadi di bagian ke-6, ada tahap ke-6, itu adalah refleksi siswa. Memang saya sengaja memberikan tahapan refleksi itu agar mereka bisa mengungkapkan pendapatnya tentang seberapa efektif penggunaan media atau penggunaan metode ini dalam menulis cerita. Dan saya temukan mereka senang dan juga tertantang ketika menulis cerita. Mereka juga mengaku menemukan banyak ide, banyak konflik, dan juga bisa mengembangkan unsur-unsur ceritanya. Kemudian siswa juga mudah mengembangkan cerita karena terbantu juga oleh kalimat yang saya sediakan tadi dalam cerpen rumpang. Jadi cerpen rumpang itu bukan hanya membatasi, tapi justru juga melatih mereka untuk berpikir kritis juga dalam mengembangkan dan menghubungkan kalimat dari kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Dan ini melatih mereka tadi yang kesulitan untuk menulis kalimat efektif, Bapak Ibu. Berikutnya beberapa masalah teknis memang ada yang muncul, tapi ini bisa kita atasi juga dengan penjelasan lebih lanjut dari saya. Nah, ini tindak lanjutnya. Kamera kan coret nih. Tindak lanjutnya mungkin sebetulnya ini kalau dibuat aplikasi mandiri itu sangat bagus Bapak Ibu, atau juga kita nanti bisa buat satu worksheet ya, metode teka-teki cerpen dengan temanya yang sangat beragam. Kita bisa mainkan itu juga untuk misalnya tema-tema pelajaran Pancasila misalnya, atau anti korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa memudahkan mereka juga atau lebih meningkatkan kompetensi 4C mereka. Baik, presentasi saya sekian, tapi saya belum mau selesai karena saya masih ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu seperti apa ininya ya, bentuk dari metode ini dan juga hasil dari anak-anak didik saya.
Baik, saya tunjukkan dulu ini untuk, sudah tampak ya Bapak Ibu ya, ini di wiser.me. Jadi tadi kalau sudah ada yang mengerjakan tugas dari saya, itu berarti mereka sudah mencoba untuk masuk dan menggunakan aplikasi wiser.me ini. Karena menurut saya banyak yang belum tahu aplikasi yang ini Bapak Ibu, jadi mungkin nanti bisa digunakan ya. Sambil saya, oh ada yang tidak terdengar tadi ya? Saya lihat chatnya. Oke ya, terdengar ya Bapak Ibu. Baik, nah ini adalah tampilan aplikasi wiser.me, teka-teki cerpen, jadi di atasnya ada judul. Kemudian, nah ini saya beri tema. Temanya memang sengaja saya pilihkan tentang persahabatan temanya. Ini adalah cerita tentang 4 sekawan, tentang persahabatan. Nah, kita tahu Bapak Ibu di internet ada banyak sekali cerita-cerita tentang persahabatan. Kalau saya membebaskan mereka untuk, ayo anak-anak kita tulis cerita pendek tentang persahabatan. Ayo buat kerangkanya. Terus besoknya tiba-tiba jadi bagus, tapi bukan tulisan mereka sendiri, mungkin saja seperti itu ya. Tapi kalau mereka menulis menggunakan metode ini dan melalui aplikasi wiser.me ini, dimungkinkan ya mereka akan menulis dengan kreativitas mereka sendiri karena ada batasan-batasan yang saya berikan tadi. Di pertama ini ada, jadi setiap tahapan itu saya beri ini ya aturannya, caranya. Ayo beri nama 4 tokoh ini dengan klik titik biru. Nah, ini saya berikan ilustrasi gambarnya, mereka bisa membayangkan dan memvisualisasikan tokoh yang ingin mereka ceritakan seperti apa. Caranya tinggal klik titik warna biru aja ini, kemudian mereka nulis misalnya namanya Gilang, ya misalnya. Atau ini namanya Mawar, sebut saja Mawar. Bunga, sebut saja nama saya Bunga. Atau ini namanya siapa yang lagi ini banget ya. Ini namanya misalkan Nana. Atau yang ini namanya misalnya Edo. Nah ini kreativitas mereka aja. Dan menurut saya ini walaupun ringan, ini menurut mereka pasti menyenangkan bagi mereka dan juga ini bisa melatih mereka untuk berimajinasi. Oh, kira-kira nanti tokoh saya akan seperti ini, seperti ini. Walaupun gambarnya sama, tapi saya yakin imajinasi mereka membuat karakter tokohnya tentu akan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nah, di tahap kedua baru memikirkan penokohan. Kamu ingin tokohmu seperti apa? Klik penokohan dari segi fisik, psikis, dan sosial dan letakkan ke dalam tabel tokoh yang kamu inginkan. Nah, ini memang saya buat seperti ini biar agar lebih menarik ya. Jadi di wiser.me itu ada beberapa fitur soal Bapak Ibu. Dan kita bisa memainkan atau kita bisa memilih yang sama, yang ini ya, cocok dengan metode kita, yang cocok dengan pertanyaan apa yang kita ingin berikan ke mereka gitu ya. Nah, kalau ini mereka kan saya minta untuk memilih, sudah saya siapkan juga beberapa karakteristik tokoh. Nah, misalnya ini mandiri, misalnya diklik aja, dimasukkan ke tokoh berapa? Tokoh 4, tokohnya mandiri misalnya. Sangat kreatif, agak memarah, misalkan tokoh 2. Kemudian anak perantauan, misalkan tokoh 1. Nah, ini jadi nanti masing-masing tokoh akan punya tiga karakter Bapak Ibu tadi, karakteristik secara fisik, psikis, dan sosial. Dan jangan khawatir, walaupun ini saya sudah tentukan, tapi mereka bisa memilih secara acak. Jadi bisa saja tokoh 1 ini tentu tidak akan sama dengan tokoh 1 dari teman mereka gitu. Karena ini kan masing-masing ya. Ini sangat memungkinkan untuk bervariasi sekali gitu, pilihan karakteristik tokoh mereka. Gitu. Nah, itu jadi membuat satu karya anak didik saya dengan anak didik saya yang lain, dengan temannya pasti akan berbeda, gitu ya. Kemudian berikutnya setelah tokoh, setelah penokohan atau karakter, memikirkan juga
tahapan alurnya. Nah, ini sebetulnya hanya untuk mengingatkan mereka sepaham apa sih mereka dengan tahapan alur, gitu Bapak Ibu. Misalnya ini orientasi. Orientasi itu ketika apa sih? Pengenalan tokoh. Nah, jadi ini ditarik aja ke sini. Ini menjodohkan ya. Agar lebih menarik saja Bapak Ibu, karena anak-anak kita pasti bosan kan kalau hanya ditulis langsung, hanya disuruh langsung tulis aja gitu. Jadi kurang menarik bagi mereka. Kemudian rangkaian peristiwa yang mana? Nah, menceritakan eratnya persahabatan empat kawan misalnya. Komplikasi atau klimaks, terjadi masalah, konflik tadi ya. Resolusi berarti ketika bagaimana empat sekawan ini menyelesaikan konfliknya gitu ya. Nah, tapi kan ini sama semua. Bagaimana mereka bisa punya cerita yang bervariasi gitu. Begini ya. Jadi misalnya nih pada saat komplikasi atau klimaks, kan ini terjadi masalah ya Bapak Ibu. Nah, masalahnya apa? Di setiap cerita mereka pasti akan berbeda masalahnya. Tuh. Jadi ada yang mungkin tadi perbedaan kelas sosial akhirnya bikin persahabatan mereka semakin erat, atau justru ada konflik-konflik sendiri gitu. Atau mungkin konfliknya dari perbedaan fisik atau perbedaan psikis tadi juga bisa ya. Intinya walaupun ini kita sudah tentukan dan mereka sudah menentukan masing-masing, tapi mereka pasti akan punya cerita secara rincinya, secara detailnya pasti akan berbeda. Gitu. Berikutnya, carilah kata-kata kunci yang akan membantumu memecahkan teka-teki cerpen dengan cerita versimu sendiri. Jadi saya beri tadi ada 10 kata kunci. Nah, ini di sini sudah ada sebetulnya. Jadi mereka hanya perlu bermain dan mencari kata-kata ini di sini. Misalnya nih, egois. Nah, prioritas. Nah, ini terus gagal. Nah, kata-kata ini sebetulnya kan bisa mereka masukkan ke dalam cerita mereka, tapi pasti akan bervariasi. Siswa saya ada yang menulis nih, beasiswa misalnya, beasiswa ada yang menulis beasiswa ini sebagai hadiah dari perlombaan. Tapi ada juga yang menulis bahwa beasiswa justru bisa menyatukan empat sekawan itu gitu. Jadi ada yang membuat kata beasiswa itu sebagai konfliknya, awal mula konfliknya, tapi juga ada yang menuliskan beasiswa ini adalah sebagai orientasi, pengenalan bagaimana empat sekawan ini bisa kenalan karena mereka sama-sama dapat beasiswa. Jadi dari satu kata aja bisa jadi beberapa alternatif cerita mereka. Jadi tentu ini ceritanya juga akan berbeda, tapi mereka akan terbantu dengan kata-kata yang saya berikan di sini. Asrama, misalnya latar tempatnya, terus menang, dance, ujian, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini adalah bagian intinya memecahkan teka-teki cerpen. Nah, jadi mereka harus menuliskan ceritanya di sini. Nah, ini kenapa hanya sedikit dan pendek seperti ini, Bu Yuni, gitu ya. Pasti pertanyaannya akan seperti itu, tapi jangan khawatir karena mereka bisa menulis sepanjang apapun yang mereka mau di sini. Gitu. Jadi ini judulnya mereka tulis apa misalnya? Judulnya misalnya Jangan Menyerah. Kemudian karya mereka namanya siapa mereka? Misalnya Yuni, karya saya sendiri deh. Terus bagian kawan mereka membuat. Nah, ini misalkan saya asal aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa sepanjang ini. Nanti kita akan lihat di hasil tulisan anak didik saya ya. Kemudian ini setelah mereka bisa menuliskan satu cerita yang utuh, kemudian saya memberi selamat, kamu berhasil. Nah, kemudian setelah menulis mereka menjawab pertanyaan refleksi seperti bagaimana perasaan mereka setelah berlatih menulis ini, apa metode ini bisa membantu mereka, dan seterusnya. Mereka bisa menjawabnya di sini. Mereka juga bisa menjawab melalui voice, jadi nggak harus ditulis atau diketik. Kalau ada siswa kita yang lebih suka berbicara daripada menulis, mereka bisa menjawabnya di sini ya. Oke, mungkin sudah penasaran seperti apa bentuknya hasil anak-anak. Nah, ini tadi saya sudah siapkan. Dan ini Bapak Ibu
sebetulnya di whatsapp.me ini bisa juga ada kata kuncinya, tapi tidak saya berikan karena memang ini kan bentuknya adalah produk kreativitas mereka gitu ya. Jadi pasti akan berbeda, jadi tidak mungkin diberi kata kunci. Itu justru akan membatasi mereka. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan feedback langsung di setiap tahapannya. Gitu, di sini tadi ya. Ini sudah saya beri contohnya, misalnya nama tokoh yang bagus Mbak Fani. Nah, ini di sini kasih feedbacknya. Gitu ya. Kasih love, gini juga bisa. Kemudian ini jawaban Mbak Fani langsung tertera di sini namanya, nama tokohnya nih ada Aditya, Nexa, Clea, Simon. Nah, itu mereka yang buat. Kemudian ini penokohan yang dipilih oleh Mbak Fani tadi, laki-laki, tampan dan kurang tinggi, anak perantauan, mandiri. Tokoh 2, perempuan, cantik dan merawat diri, sangat kreatif dan agak pemarah dan seterusnya. Nah, nanti pasti akan berbeda nih dengan temannya yang lain. Kemudian juga, nah ini juga sudah saya sempat beri ini, walaupun tidak terlalu panjang Bapak Ibu, tapi nggak masalah ya, feedbacknya. Kemudian mereka bisa memetakan alur, nanti kalau sudah betul akan otomatis seperti ini. Tadi kan teracak gitu ya. Nah kalau ini sudah betul, di jawabannya akan begini, akan lurus begini ya. Setelah itu nih mereka bisa mencari kata kunci juga sudah ditemukan. Nah ini pada tahap cerpennya juga sudah saya beri ini, cerpen yang sangat menarik, kamu sudah bisa mengembangkan konflik dengan baik, dan seterusnya. Jadi ada feedback dari saya. Nah seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Judulnya dikasih judul 4 Sekawan, karya Fani Putri Imelda. Nah ini ada yang bisa boleh menuliskan satu kata saja, boleh juga menuliskan sepanjang ini. Nah, kenapa ini merah? Karena kan nggak ada tadi ya kunci jawabannya ya. Jadi mereka bisa nih sekreatif mungkin ya mereka mengembangkan cerpen ini sesuai dengan imajinasi mereka. Simon adalah seorang anak yang sudah terbiasa mandiri sejak kecil. Hal itu dapat terjadi padanya karena situasi dan kondisi yang memaksa ia untuk beradaptasi secara cepat dengan keadaan keluarganya. Dan seterusnya nih. Nah ini sepanjang ini mereka tulisnya boleh bisa. Jadi ini juga akan membantu kita Bapak Ibu, akan terlihat mana anak-anak yang memang punya kemampuan untuk bercerita yang baik, yang lebih bagus daripada yang lain gitu ya. Ada juga yang anak-anak didik saya yang memang tidak sepanjang ini Bapak Ibu. Ada yang pendek-pendek, itu juga tidak masalah sih. Kita juga tetap bisa melihat, oh ternyata kan tidak semua anak memang suka bercerita gitu. Maksudnya saya juga tidak akan memaksa mereka yang tidak punya yang tidak punya banyak minat ke menulis cerita gitu. Biasanya laki-laki ya, anak didik yang laki-laki itu tidak banyak yang menulis sepanjang ini gitu. Tapi kita justru bisa melihat perbedaannya di situ. Nah ini sepanjang ini. Atau mungkin, nah ini yang si Mbak Fani ini sesuai saya tuliskan ya di refleksi ya. Setelah menulis ini dia senang karena metode ini juga metode yang cukup baru bagi Mbak Fani. Kemudian mungkin kita coba lihat yang lain ya Bapak Ibu. Mungkin Gideon nih. Nah, saya bingung dan belum bisa memahami menulis dan menemukan ide cerita menggunakan metode ini. Ada juga yang menulis dengan jujur semacam itu. Kemudian ini saya bisa memberikan kesempatan untuk Gideon ini, Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak yang masih kesulitan menulis, mereka bisa kembali menuliskan lagi gitu. Apa cerita yang berbeda boleh, tapi tetap menggunakan Weather.me dan teka-teki cerpen. Jadi saya beri kesempatan untuk mereka yang memang kurang paham, kurang bisa menulis secara lancar dan kreatif juga, masih kita beri kesempatan. Mungkin itu. Nah ini tadi tugas ya, tugas yang saya berikan tadi. Jadi di Weather.me ini bisa menggambar juga Bapak Ibu. Kita coba lihat sedikit ya. Ini punyanya Bu Anis Yuniana. Nah, jadi pertanyaan pertama, perkenalkan diri Anda. Bu Anis ini menjawab pakai audio.
Oh, kedengar nggak ya? Nggak kedengeran ya di Bapak Ibu ya, suaranya Bu Anis ya? Ya ini oh, Kedengaran oke. nggak, Bu? Bu, oh kedengaran ya? Jadi Bu Anis ini dari Sumatera ya. Iya, Terlihat ya dari cara berbicaranya eh, memang guru di taman kanak-kanak ya. ya benar. Harus seperti itu ya, tapi ya Bu. Bagus, Iya. baik Bu. Tapi Terus ini kedengaran cerita, suaranya. iya kedengeran. Kemudian diceritakan perasaan Anda ketika akan mengikuti webinar ini. Nah, digambarkan senyum. Jadi mereka bisa menggambar juga di sini sesuai apa yang kita butuhkan saja Bapak Ibu. Nanti kita coba mungkin praktek ya. Kita coba bikin sesuatu di worksheet ini di Wizer.me ya. Nah, kemudian oh ya, tapi kelemahannya Wizer.me ini kalau dibuka di handphone, yang bagian ini saja nih Bapak Ibu, kata kuncinya, mencari kata kunci atau word search puzzle, ini memang agak sulit dan ini jadi nggak terlalu terlihat ya ininya. Tapi untuk yang lain saya rasa aman-aman saja. Nah, ini juga dijawab dengan voice note. Coba kita lihat. Oh, ini Bu Nurul. Nah, ini. Oh, guru BK juga. Oh, ada bintang-bintang. Oke. Jadi ini bisa Bapak Ibu dimanfaatkan juga. Kalau guru matematika bisa juga menggambar di sini digunakan sebagai apa sih, anak-anak dikasih soal terus menggambar bangunnya luasnya seperti apa gitu misalnya. Juga bisa ya. Jadi disesuaikan aja. Gitu. Mungkin itu dulu Pak. Kita nanti bisa sharing-sharing jika ada masukan juga dari Bapak Ibu. Saya sangat senang. Begitu Pak Amran dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Terima kasih Ibu Yuni. Tadi hasil karyanya sangat menginspirasi. Saya bahkan tertarik untuk menggunakannya nanti ketika mengajar bahasa Indonesia. Ya, untuk penutur asing ya Pak ya. Iya benar. Nah, Ya. Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke pemateri kedua, kita kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu hal terkait materi yang sudah disampaikan Ibu ini. Ini dua penanya saja, Bu. Gimana? Boleh, boleh. Silakan Bapak. Tadi ada yang raise hand kayaknya. Apa tadi? Iya, itu memang resen atau kepencet mungkin Pak. Assalamualaikum. Oke, silakan Ibu. Salam. Ya, dengan Ibu siapa nih? Ya, Waalaikumsalam Bu. Ya, ini dengan Ibu Nova, Bu, di SMP 3 Banda Aceh. Ya. Izin bertanya, Bu, itu kan tadi salah satu aplikasi yang dipakai kan Wizard. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran seni budaya ya, Bu. Ya. Ada aplikasi yang bisa digunakan juga itu namanya Sibelius. Oke, kendalanya itu sebelum namanya kan kita menggunakan aplikasi ya. Jadi kan kita harus memahami dulu sendiri untuk aplikasi itu baru bisa kita terapkan. Kebetulan saya juga berada di jenjang SMP. Jadi kemampuan anak-anak menguasai aplikasi itu masih agak kurang, Bu. Ya, pelajaran nih. Terus didukung juga fasilitas sekolah, mungkin ada beberapa yang belum connect. Seperti itu. Gimana Bu ya kira-kira selain menggunakan aplikasi ada cara apa lagi gitu Bu yang menarik? Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu langsung ditanggapi? Iya, boleh. Baik Bu, siapa tadi Bu Nova ya? Bu Nova Maulina ya.
Ya, selamat malam Ibu. Kalau menurut saya begini Bu, sebetulnya aplikasi itu kan fungsinya untuk membantu kita ya dalam pembelajaran, tapi kita sesuaikan juga dengan situasi dan kondisi, intinya dengan keadaan siswa kita, dengan keadaan sekolah kita gitu. Jadi sebetulnya eh, inovasi itu walaupun sederhana, namanya juga tetap inovasi. Jadi kita bisa buat dari walaupun itu bukan digital ya, atau mix digital dan tidak digital konvensional, itu bisa juga kok Bapak Ibu. Yang penting anak-anak bisa tertarik ya karena saya pun saya tuh orangnya juga gampang bosan. Jadi kalau saya ngajar dengan cara yang membosankan tuh saya sendiri yang bosan gitu. Walaupun anak-anak mungkin ada juga yang nurut-nurut aja gitu. Tapi memang sayanya sendiri saya ingin membuat pembelajaran saya itu menyenangkan. Saya bersemangat sehingga anak-anak didik saya juga bersemangat. Nah, dulu saya juga tidak selalu kok Bu menggunakan aplikasi gitu. Jadi pernah juga saya di WhatsApp saja, kemudian saya bikin satu permainan. Mungkin ada beberapa cara juga sih, kayak tebak gambar tadi itu kan juga tidak menggunakan aplikasi yang saya gunakan untuk asesmen diagnosis tadi Bu. Jadi itu hanya saya mencari gambar yang dulu game itu sangat terkenal, Bapak Ibu, anak-anak kita mungkin sangat suka mainan itu gitu. Jadi saya screenshot itu tebakannya, kemudian ketika saya sedang virtual meeting seperti ini saya tampilkan dan mereka juga senang. Oh, ini mereka berlomba untuk menebaknya gitu. Atau di WhatsApp juga saya pernah bikin itu fruit order ya. Nah, itu juga sempat gitu. Jadi atau di WhatsApp juga bisa cerita bersambung gitu. Atau kalau seni budaya apa ya yang bisa yang nyambung gitu. Atau ini Bu, kan ada juga tuh alat musik yang di Android ya, di Play Store juga banyak ya misalnya ketika sedang mempelajari materi musik, bisa juga anak-anak disuruh menginstal mungkin aplikasi piano yang ada di HP mereka gitu. Jadi kita manfaatkan aja yang dekat dengan anak-anak gitu. Meskipun itu kita kadang-kadang kurang paham, mereka yang malah lebih paham gitu kan. Gitu sih Bu kalau menurut saya. Jadi tidak harus kok kita gunakan aplikasi yang paling baru, itu nggak harus. Yang penting adalah anak-anak bisa menerima dengan optimal apa yang sedang kita pelajari bersama gitu. Itu Bu Nova menurut saya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Semoga bisa saling menerapkan. Amin, amin. Mungkin ada yang lain, Pak Amran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini suhu nih. Apa Bu? Tuh, Bu Yuni hafal suara saya ya. Ya, saya cuma ingin sedikit berkomentar aja Bu. Menarik sekali ya. Dan saya langsung tadi mencoba aplikasinya ya Bu ya. Iya. Saya sangat tertarik. Apa tadi wiser.me gitu. Iya. Ya Bu ya. Nah, saya buat tadi bioteknologi, cuman mungkin plusnya saya juga belum pahami sekali. Tetapi di sini saya ingin teman-teman semua, mari kita bersama sekali lagi seperti yang Bu Yuni sampaikan tadi sangat benar, bahwasanya IT ini sebenarnya sangat membantu kita. Sangat membantu kita sebagai guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Karena ruhnya pendidikan abad 21 ini kan yang disebutkan tadi, bahwasanya bagaimana membuat peserta didik kita itu aktif apapun pusat pembelajaran. Jadi terus terang memang IT ini sangat membantu seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Yuni tadi, untuk menghindari plagiat yang sering terjadi karena maraknya internet. Ya. Teknik yang digunakan ataupun ide pembelajaran yang disampaikan itu luar biasa, Bu. Ya, saya juga menanya seperti itu. Bayangkan dengan hanya menyajikan tokoh, jika kita bilang di satu kelas, kalau sekolah kami, saya satu sekolah sama Ibu Nova Maulina, Ibu, dari SMP 3 Banda Aceh. Nah, ada 30 siswa.
dari apa yang kita sajikan ada 30 cerpen bertema persahabatan yang bakal muncul. Sekecil apapun karya anak, itu hanyalah merupakan cikal bakal dan membuat mereka menyadari bahwasanya jika dia memiliki bakat maka arahnya kemana, ya. Jadi menurut saya, ayo teman-teman, sekali lagi mari kita bersama untuk berani mencoba. Dan pasti nanti insya Allah anak-anak kita barangkali lebih dari kita. Karena tentang gadget itu kita nih nggak ada apa-apanya. Mereka bisa eksplor itu seharian. Beda dengan kita ya. Bapak Ibu guru tentu ada kesibukan lainnya. Jadi memang dituntut kreativitas kita, keinginan kita, niat kita. Saat murid kita lebih berhasil dari kita, itulah yang merupakan kebanggaan dari seorang guru. Jadi terima kasih Ibu Yuni, sangat menarik. Kemarin juga kita sudah lihat dari Bu Setiana ya, itu juga merupakan sebuah semacam aplikasi ya. Kemudian hari ini dapat lagi Wiser.me, aduh. Dan saya siap-siap Bu Yuni, saya akan sering telepon kayaknya nanya untuk penggunaannya. Siap Bu. Dan kalau yang saya buat sudah selesai, saya mohon apa yang kurang nanti saya kirim ke Bu Yuni. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Ibu Intan ya. Ibu Intan merupakan salah satu pemateri kita di hari ketiga. Ya, prestasi yang sangat banyak dari Ibu Intan, nanti kita bisa nanya-nanya lagi ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita beri kesempatan atau bagaimana langsung Ibu pemateri kedua Ibu, bagaimana? Halo Pak Amran, boleh? Ya, bagaimana? Jika Ibu dan Bapak tidak ada yang bertanya, mungkin bisa atau mungkin dari Bu Yuni mau menambahkan. Mungkin Bu Torin dulu aja. Jadi nanti di akhir kalau masih ada waktu kita bisa sharing-sharing lagi Bu. Baik Pak Amran, begitu? Ya, Ibu. Ya. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas atensinya, dan Ibu Yuni terima kasih banyak untuk pemaparannya, sangat bagus sekali. Dan di sini ternyata metode teka-teki cerpennya memang betul-betul di setiap tahapnya sampai 5 tahap ya Bu Yuni kalau tidak salah, itu memunculkan 4C betul-betul ya, terutama di tahap yang kelima, luar biasa. Terima kasih, dan saya juga akan mencoba nanti Wiser.me untuk matematika. Siap. Baik Ibu dan Bapak hebat, kita akan ke narasumber kita atau materi kita yang kedua, yaitu Ibu Torin Rambu SPDGR. Beliau adalah guru SMP Kristen Barambanja, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Beliau guru Bahasa Indonesia yang merupakan finalis GTK Inspiratif 2021 serta CGP Angkatan keempat dan Sekretaris MGMP ya Pak ya? Ya benar Ibu. Baik, luar biasa. Kepada Ibu Torin disilahkan. Terima kasih. Selamat malam Bu Ana. Selamat malam Pak Amran. Selamat malam Bu Torin. Bisa dengarkan suara saya Bu? Ya, sangat jelas sekali. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Terima kasih. Puji dan syukur kita bisa berjumpa di kesempatan ini, yaitu saya bersyukur jadi narasumber di LKP Herfest, dan bersyukur juga saya bisa bertemu dengan teman-teman hebat, 20 orang finalis guru inspiratif GTK Dikdas. Berbeda dengan teman-teman dari Ibu Setiana, Ibu Yuni, Pak Kartino, Pak Amran, mereka menggunakan metode-metode daring, dan yang mereka lakukan itu sudah menggunakan teknologi. Tetapi saya adalah seorang guru di pedalaman, di dusun Nusa Tenggara Timur, di mana anak-anak saya belum sepenuhnya mengenal teknologi. Gimana bukanya di tertutup Bang? Anak-anak saya
mereka terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu pada malam hari ini, izinkan saya membagikan pengalaman saya tentang penerapan metode bercerita setelah kegiatan literasi untuk merangsang aktivitas otak anak selama pandemi COVID-19 dan mengatasi learning loss ini. Saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya di pedalaman ini. Saya berada di daerah yang jaringannya baru ya kira-kira 2 bulan ada di daerah saya ini. Selama 2020, 2021 COVID-19, ketika merebaknya pandemi COVID-19 ini, kami tidak melakukan kegiatan daring, tetapi kami melakukan kegiatan meliburkan anak-anak dengan memberikan tugas kepada mereka. Ya, otomatis anak-anak yang berada di daerah saya ini adalah anak-anak yang memiliki orang tua yang sangat sibuk di kebun, sibuk di sawah, di ladang. Kurangnya pendampingan dari orang tua untuk melatih anak-anak di dalam belajar selama pandemi COVID ini. Ketika melihat kesulitan-kesulitan ini, saya memilih untuk mengunjungi anak-anak. Ya, dengan tentunya saya menggunakan masker, saya menggunakan hand sanitizer untuk menjangkau anak-anak di pegunungan. Kemudian saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kita bisa membawakan tugas kepada anak-anak. Seminggu kemudian anak-anak dapat mengantarkan di rumah atau di sekolah. Tetapi hal tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan. Anak-anak kadangkala hanya membawa kembali soal karena kurangnya buku. Anak-anak juga tidak bisa sama dengan anak-anak Bu Yuni yang bisa salin tempel. Anak-anak saya untuk bisa mencari di internet itu, mereka tidak bisa memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, saya memilih teknik bercerita setelah kegiatan literasi ketika PTM terbatas dan setelah kunjungan ke rumah masing-masing untuk merangsang kembali kerja otak mereka yang sudah mengalami defisit kompetensi selama mereka diliburkan. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, titik-titik kejenuhan saya sebagai guru mulai muncul. Kemudian setelah PTM di tahun 2021 kami sudah mulai PTM karena COVID di Nusa Tenggara tidak terlalu mewabah seperti di Jawa, di Sumatera, di Bali, tidak terlalu mewabah. Jadi kepala dinas kami mulai menentukan di bulan Juli tahun 2021 kami mulai melakukan PTM terbatas dengan metode sif-sifan. Kami memilih kelas itu di 10 orang dan gurunya juga masuknya juga dengan menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer. Sikap ini berawal dari peserta didik yang kurang proaktif karena mereka terbiasa libur, terbiasa tinggal di rumah. Mereka tidak terlalu aktif dalam kelas. Guru-guru merasa kesulitan ketika bertanya kepada anak-anak
di dalam pembelajaran. Ketika guru bertanya di dalam kelas, murid tidak menjawab, tidak ada aktivitas seperti pembelajaran sebelum pandemi COVID-19. Anak-anak tidak terlalu memahami konsep pembelajaran, mereka terbiasa mengalami kemunduran pembelajaran karena COVID dan tidak dibimbing di rumah. Mereka memiliki orang tua yang kerja di sawah dan tidak adanya pembimbingan. Pada tahun 2020, saya memilih untuk mengunjungi anak-anak di rumah. Saya mengunjungi anak-anak di rumah seperti pada video yang sudah saya tampilkan. Saya mengunjungi menggunakan pakaian rumah, memberikan materi-materi sederhana, kemudian bertanya. Dengan mereka menceritakan apa yang sudah mereka dengarkan lewat pemaparan-pemaparan yang saya berikan. Di tahun 2021, ketika guru-guru di sekolah saya mulai mengeluh karena tidak adanya aktivitas pembelajaran yang baik, ketika anak ditanya, anak-anak tidak aktif, anak-anak hanya diam, saya sebagai guru bahasa Indonesia memiliki komitmen, memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana bisa mengaktifkan kembali otak mereka yang sudah lama istirahat karena terlalu lama libur. Jadi saya memilih metode bercerita setelah kegiatan literasi. Mereka literasi di emper-emper kelas, membaca 15 menit, kemudian saya memberi kesempatan kepada mereka menceritakan kembali apa yang dibaca selama 15 menit. Mungkin Pak Amran bisa share kembali, bantu share di slide kedua, ketiga. Merebaknya pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Ya, strategi untuk mengaktifkan kembali aktivitas otak ini, saya mencari metode yang komunikatif, kolaboratif, dan bisa memunculkan daya kritis dan kreatif seperti pembelajaran abad 21, tetapi di kampung, di dusun, itu juga setengah mati dilaksanakan dengan tidak menggunakan bantuan teknologi. Tetapi saya menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan kritis menggunakan pembelajaran inovasi yang sangat sederhana. Istilahnya, yang penting anak-anak bisa berani menampilkan sesuatu di dalam pembelajaran ini. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, dari metode ini saya mengharapkan peserta didik dapat mengambil peran dari sekedar membaca dari apa yang mereka baca di pembelajaran ini. Mereka bisa mengambil peran untuk dapat mengaktifkan aktivitas otak mereka, membaca 15 menit, kemudian berbicara. Jadi ada dua keterampilan berbahasa yang saya munculkan, yaitu keterampilan membaca dan juga keterampilan berbicara. Bapak Ibu guru hebat, saya awalnya mencoba untuk juga mampu menggunakan aplikasi pembelajaran yaitu Google Classroom, kemudian WA Group atau WAG, tetapi ketika saya memasukkan nomor-nomor peserta didik, malah yang membalasnya bukan peserta didik, tetapi orang tua. Salin tempelnya yang digunakan di sini bukan salin tempel anak-anak
menyalin dari internet, kemudian menempel, tetapi orang tua yang membalas tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi peran orang tua bukan mendampingi anak untuk belajar, bukan mendampingi anak untuk mampu mengerjakan tugas, tetapi peran orang tua seolah-olah menggantikan posisi dari anak tersebut. Dan ini sepertinya degradasi moral, pemupukan kemalasan kepada anak-anak. Orang tua karena takut anaknya mendapatkan nilai yang kurang baik, mendapatkan nilai yang merosot, mereka menggantikan peran dari anak, yaitu membantu mengerjakan tugas dari anak tersebut. Bapak Ibu guru hebat, se-Nusantara, kegiatan merangsang aktivitas atau kerja otak anak karena tidak adanya lagi minat belajar anak setelah pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik bergantung dari kemauan dari sekolah untuk mengembangkan sikap anak, ya tentunya untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu saya sebagai guru bahasa Indonesia mendekati kepala sekolah, kemudian didukung oleh kepala sekolah, seluruh guru, karyawan, komite, kemudian juga saya mengunjungi orang tua, berdiagnosis dengan orang tua, saya menggunakan asesmen diagnosis lingkungan belajar, berkomunikasi dengan orang tua, untuk mampu menerapkan metode ini. Saya mengajak orang tua untuk benar-benar menyarankan anak itu membaca 15 menit di rumah dan juga membaca 15 menit di sekolah. Kemudian setelah mereka membaca 15 menit, mereka menceritakan kembali apa yang mereka baca di depan teman-temannya, di depan guru. Ketika di rumah juga mereka menceritakan kembali kepada orang tua mereka. Harapan saya metode ini sudah tentu harus berhasil. Jadi saya memiliki slogan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya tahu walaupun di NTT, walaupun di pedalaman, anak-anak yang saya asuh ini adalah anak-anak Indonesia yang wajib saya perjuangkan masa depan mereka. Supaya mereka benar-benar meyakini bahwa pendidikan itu penting bagi kehidupan mereka. Supaya mereka meyakini bahwa sekalipun COVID ada, sekalipun mereka sudah diliburkan terlalu lama, tetapi mereka punya kemauan untuk bisa belajar, punya kemauan untuk bisa meningkatkan kapabilitas mereka. Kegiatan membaca 15 menit, kemudian menceritakan apa yang mereka baca ini, kami lakukan setiap Selasa, hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Karena hari Senin kami beribadah, karena kami sekolah Kristen, kami beribadah, dan hari Sabtu kami melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Di sela-sela kegiatan ini, PTM terbatas selama 2021, kami juga melakukan kunjungan ke rumah, melihat aktivitas mereka di rumah, naik turun gunung, menyusuri lereng-lereng, kemudian ya kami tidak sampai dengan seperti Pak Eko tadi menggunakan sampan, tetapi kami berjalan kaki, menggunakan motor untuk bisa sampai kepada anak-anak kami. Kemudian hasil yang diharapkan dari ini, anak-anak bisa membaca, anak-anak juga bisa
bercerita. Ya, kegiatan literasi ini sudah menjadi budaya di dalam sekolah kami. Sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus kami lakukan. Dan saya menghasilkan produk-produk peserta didik yang mampu bercerita di depan. Harapan saya ke depannya bukan saja bercerita di depan umum, anak-anak mampu juga menuliskan kembali, dan ini saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Yuni, Bu Setiana untuk mampu menggunakan aplikasi Desmos dan aplikasi yang seperti Bu Yuni katakan tadi. Saya coba untuk bisa menciptakan kepada anak-anak, bermula dari mereka membaca 15 menit, kemudian bercerita di depan umum, dan pada akhirnya mereka dapat menuliskan kembali apa yang mereka baca, dan saya akan berusaha untuk bisa menggunakan aplikasi seperti yang digunakan oleh teman-teman saya finalis guru di GTK Dikdas. Kendala yang saya alami Bapak Ibu guru hebat, yaitu saya berada pada daerah 3T, kemudian secara umum peserta didik ini kurang tertarik kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Karena mereka terobsesi bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang membosankan, pembelajaran yang menekankan kepada teks-teks yang panjang. Jadi saya sebagai guru bahasa Indonesia harus kreatif untuk menciptakan metode-metode luring yang bisa menggali minat belajar mereka. Terlihat pada gambar-gambar ini, saya menggunakan metode mendampingi secara individu, bahkan juga mendampingi secara berkelompok. Kemudian kami sering juga melakukan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan selama pembelajaran. Karena daerah di NTT ini masih daerah yang agak jauh dari keterbatasan, kemudian kami juga belum memahami merdeka belajar, kemudian masih banyaknya teman-teman saya yang belum memahami profil pelajar Pancasila, belum terjun pada guru penggerak. Jadi kendalanya itu guru-guru masih menerapkan metode konvensional, yaitu anak-anak jika salah sering dimarahi, anak-anak jika malas sering dipukuli. Jadi tantangan-tantangan inilah yang membuat saya lebih kreatif untuk mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau student well-being bagi anak-anak yang berada di perkampungan ini. Kemudian kendala berikutnya, rumah peserta didik ini sangat jauh, jalannya terjal sehingga kami kesulitan untuk mengunjungi mereka. Tetapi kami berusaha untuk mencoba menjangkau mereka. Jadi dengan segala upaya kami akan segera menjangkau mereka. Dari gambar-gambar yang akan ditampilkan, anak-anak kami memiliki sepatu yang kusut, anak-anak kami ini orang tuanya memiliki orang tua yang pendapatannya minim, kemudian penghasilannya rendah, tetapi itu bukan sebagai satu masalah bagi saya untuk mampu menciptakan peserta didik yang berkompeten. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, teman-teman guru inspiratif, saya juga akan bercerita. Di tahun 2018
sebelum COVID-19, saya bersama anak-anak saya mewakili NTT tembus ke nasional untuk lomba debat dan puisi. Tulisan-tulisan mereka mampu sampai di tingkat nasional dan menjadi bahan untuk mereka lombakan dalam kegiatan Festival Literasi Nasional, Olimpiade Literasi Nasional. Kemudian di tahun 2019, anak-anak saya dari kampung ini juga mampu berjuang sampai ke tingkat nasional untuk lomba berpantun. Anak-anak saya berkolaborasi sebelum COVID-19 ini. Jadi ketika COVID-19, saya memiliki kemauan, keinginan yang menginspirasi anak-anak untuk tetap berjuang. Tetap berjuang sekalipun kita tidak memiliki aplikasi-aplikasi pendidikan, kita tidak memiliki sinyal yang kuat untuk menciptakan pembelajaran yang baik. Kemudian dalam akses kegiatan ANBK saja kami harus menumpang di sekolah yang berada di perkotaan. Jadi saya selalu membangkitkan semangat mereka, membuat mereka termotivasi untuk selalu belajar. Jadi Bapak Ibu guru hebat, saya jauh dari kesempurnaan, berbeda dengan teman-teman saya Bu Yuni, Bu Setiana, Pak Kartino, Pak Amran yang memiliki aplikasi pembelajaran yang seperti yang diharapkan. Saya hanya mampu menceritakan hal-hal sederhana yang bisa dibagikan, tetapi mampu menginspirasi anak-anak, mampu menginspirasi orang-orang di sekitar, mampu menginspirasi orang tua, dan juga mampu menginspirasi dinas pendidikan. Dan puji Tuhan, ketika saya mengikutkan karya saya pada perlombaan di bulan November, saya bisa bersama-sama dengan teman-teman saya, 20 orang ini, untuk menjadi finalis GTK Dikdas. Rencana tindak lanjut saya di tahun 2022 ini, setelah anak-anak mampu membaca 15 menit, anak-anak bisa bercerita di depan seperti pada video yang sudah ditampilkan pada LMS, saya akan merancang sebuah metode lagi menggunakan aplikasi seperti yang sudah dibagikan oleh Bu Setiana, Bu Yuni, Pak Kartino, dan Pak Amran. Saya berbenah diri juga untuk anak-anak bisa menuliskan apa yang mereka baca lewat aplikasi, setidaknya mereka menggunakan WAG atau WhatsApp group. Hal sederhana itu dulu. Kemudian saya akan belajar juga untuk mampu menggunakan aplikasi Desmos, aplikasi yang sudah dipaparkan juga oleh Bu Yuni. Mungkin itu saja dulu pemaparan saya, Pak Amran. Saya kembalikan kepada Pak Amran dan Bu Setiana. Sekian dan terima kasih. Oke, Ibu Torine, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi sekali Ibu Torine. Terima kasih sudah mau berbagi bagaimana perjuangan Ibu di daerah 3T, Ibu ya, di daerah di dusun untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, karena dimanapun berada mereka adalah tetap menjadi saudara kita. Memang ketika kita berbicara tentang inspirasi ini, nilainya tidak bisa diukur, makanya tidak bisa dikatakan ada juara 1, juara 2 seperti itu ketika memberikan apresiasi. Jadi hanya dipilihlah yang terbaik seperti itu. Dan menurut saya Ibu adalah salah satu guru yang terbaik yang mau dan bisa mengabdikan dirinya di pedesaan, karena tidak semua guru yang mau dan yang bisa untuk mengabdikan dan bertugas di sana. Jadi apresiasi yang diberikan Kemendikbud lewat perjuangan Ibu bagaimana mengantarkan anak-anak kita sampai ke nasional, menurut saya keterbatasan yang ada tidak menjadi sebuah tantangan. Ini adalah satu hal yang sangat menginspirasi.
apalagi bagi kami-kami atau para guru yang ada di daerah perkotaan atau yang memiliki akses. Nah, semoga dengan apa yang sudah Ibu bagi, Ibu sampaikan, ini akan membakar semangat kami untuk mengatakan tidak ada kata batasan, tetapi bagaimana kita bisa mencari hal-hal baru untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia ke depannya. Sangat luar biasa sekali, Ibu Torine. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amran. Oke, Ibu. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana Ibu Torina sudah memaparkan hasil karyanya yang sudah diapresiasi oleh Kemdikbudristek. Nah, kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan sepatah dua kata atau ingin bertanya bagaimana perjuangan Ibu Torine menjalankan tugasnya di daerah di dusun ya Ibu ya. Kami persilakan. Ini ada yang Ibu Daya Daya. Mentong. Iya. Silakan Ibu Daya. Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu Torin dan Selamat para malam, guru Bu. hebat pada malam ini. Maaf ya, saya tidak aktifkan kamera karena kamera itu tidak bersahabat dengan saya. Oke. Kalau saya aktifkan kamera, jaringannya bermasalah. Ya, saya semangat saya malam ini tambah lagi ya. Ternyata kalau kita bisa berbagi dan berkolaborasi, kita merasa tidak sendiri. Jadi Ibu Torin, saya juga mengalami hal yang sama ya. Meskipun di posisi sekolah saya itu jaringannya bagus ya, tapi rata-rata siswa saya itu ada yang tinggal di dekat gunung, jauh dari lokasi yang strategis, jadi mereka itu tidak punya akses jaringan. Atau juga ada yang punya handphone, tidak ada akses, ada yang ada akses jaringannya tapi tidak punya handphone. Jadi kami kemarin pada saat PJJ itu betul-betul loss learning-nya itu besar ya. Saya perkirakan hanya sekitar mungkin 35 siswa saya yang bisa belajar PJJ. Selebihnya itu mereka harus bolak-balik ke sekolah pada saat tertentu ya untuk belajar. Nah, setelah PJJ ini kan di sekolah saya sudah tatap muka Bu ya. Nah, saya hanya berbagi untuk sharing juga. Kemarin saya mencoba ya belajar mengajar siswa saya dengan pendekatan studi kasus. Jadi saya itu beli koran Ibu, koran bekas sampai 3 kilo ya. Jadi saya ke Kota Pinrang beli koran bekas. Nah, disitulah saya bagikan koran bekas kepada siswa saya. Kemudian saya mempersilahkan mereka memilih satu berita. Karena saya guru PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kebetulan materi saya ada tentang semangat persatuan. Jadi siswa saya suruh baca, saya suruh menelaah berita-berita itu, kemudian mengambil kesimpulan. Jadi semangat persatuan di berita itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya mereka baca tentang COVID-19, ada yang sempat mengemukakan bahwa kita bersatu untuk menangani COVID-19 dengan membagi-bagikan masker misalnya seperti itu Bu. Jadi saya hanya berbagi cerita karena saya tertarik sekali dengan ceritanya Ibu Torin, dan saya juga mau menerapkan ini di sekolah ya, bagaimana ada waktu 15 menit sebelum kita masuk ke kelas itu anak-anak bisa belajar membaca dulu apapun itu medianya. Jadi hanya seperti itu Pak, saya cuma mau berbagi karena saya bersemangat dengan ceritanya Ibu Torin. Ya seperti itu, terima kasih inspirasinya malam ini Ibu Torin. Ya, sama-sama Bu. Oke, Kita terima tetap kasih. semangat ya. Terima kasih Ibu Daya sudah berbagi kepada Bapak Ibu guru di forum ini. Kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kisahnya atau ingin bertanya kepada Ibu Torin. Ibu Torin ini, oh dia. Ibu Verly silakan Ibu. Bagaimana? Atau Ibu Torin, ini Ibu Torin bacanya Ibu Torinnya atau Ibu Torin gimana ini?
Bu Torin, Bu Torine juga Iya. tidak apa-apa. Ini bagaimana Bapak Ibu ingin bertanya atau ingin bercerita juga boleh, berbagi kisah seperti Ibu tadi ya, Ibu Daya. Oke, Ibu Yuni masih ada Ibu? Bagaimana? Iya, Pak. Sambil kita menunggu berbagi cerita. Halo Bu Yuni. Halo Bu Torin. Saya ini ya, apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan Bu Torin ya. Bahkan kita yang tadi disampaikan Pak Amran, kita yang di kota itu mungkin tidak punya daya sebesar itu ya. Jadi Bu Torin yang ada di daerah sana gitu, maksudnya bisa punya daya, bisa bergerak seperti itu sudah luar biasa sekali. Mungkin di sekolah-sekolah kita yang di Jawa misalnya Bu, ada juga 15 menit literasi, tapi itu tidak bisa jalan dengan maksimal. Jadi siswa itu hanya ya mereka membaca buku dan pelajaran 15 menit, kemudian menuliskannya di jurnal membaca mereka. Tapi iya, tapi mungkin kurang dimaksimalkan. Jadi kita sebetulnya juga tidak tahu apa yang mereka baca itu apakah itu sudah betul-betul mereka pahami atau hanya menuntaskan tugas saja menuliskan di jurnal gitu. Jadi mungkin saya pun akan harusnya sih juga bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Bu Torin juga agar literasi 15 menit itu memang betul-betul dilakukan, betul-betul efektif, betul-betul ada manfaatnya. Gitu Bu Torin, luar biasa keren. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu. Saya speechless loh. Mungkin beberapa ibu bapak guru yang mungkin tidak mengalami hal yang sama dengan Bu Torin speechless juga ya. Luar biasa perjuangannya, dedikasinya yang luar biasa itu. Jadi mungkin kalau tidak ada orang-orang seperti Ibu Torin, kita tidak pernah tahu seperti apa jadinya anak-anak yang berada di daerah 3T. Gitu ya, Betul. luar biasa sekali ya. Dan tadi disampaikan juga Bu Setiana, anak-anaknya Bu Torin ini beberapa kali menjuarai Iya, lomba, betul. dikirim ke Jakarta. Aduh itu kesempatan yang luar biasa, apalagi untuk anak-anak di sana ya Bu Torin pastinya. Dan juga pasti sangat bisa menginspirasi anak-anak lain yang ada di Jawa sendiri gitu. Iya, semangat ya Bu Torin, sangat Ya, menginspirasi. terima kasih Bu Ana. Mohon bantuannya juga untuk bisa mengaplikasikan aplikasi Desmos, kemudian Boleh, aplikasi silakan. dari Bu Yuni tadi apa? Aplikasi apa Bu Yuni? Weather.me Bu. Oh, Weather.me. Ya. Mungkin bisa nanti Zoom bareng saya, tapi mungkin di luar ini ya Bu ya. Mungkin kita janjian mau kapan, ayo kita Zoom bareng. Siap. Kita Boleh. sharing-sharing aja. Mungkin Iya, dengan sharing-sharing. Bapak Ibu peserta juga yang ada di Iya, sini. boleh. Boleh juga. Kalau saya sedikit boleh mengapresiasi Halo, ya untuk Bu Torinda. Selamat malam. Silakan Ibu Intan. Iya. Jadi kita semua yang di sini sangat berbangga ya melihat Bu Torinda. Dan mungkin sudah waktunya kita di sini juga menguatkan kembali nama ibu kita, ya. Bagaimana Bu Torinda dengan segala keterbatasan di sekolahnya, beliau mampu bahkan menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Nah, kita seperti kena cambukan nih. Kita yang sudah bergelimang dengan fasilitas internet, fasilitas IT, sudahkah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan bakat peserta didik kita, ya? Dan mungkin itu Bu Torini ikutnya festival literasi sekolah ya Bu? Iya, sebelum Benar, Bu, ya? COVID. Ya, Iya. sebelum COVID Bu. Tahukah Bu Torine, saya adalah salah seorang yang mengikuti festival literasi sekolah semua cabang dari mulai SD, dan kami adalah sekolah yang berada di provinsi, dan belum satu peserta didik kami pun yang lulus Bu untuk lulus dalam sampai seleksi tingkat nasional. Nah, ini semoga saya kalau ada jempolnya berapa mungkin stop jempol mungkin angkut semua buat Bu Torina. Yang saya catat di sini adalah bagaimana niat hati dari seorang guru.
Kita nggak usah ngomong muluk-muluk. Coba ketuk hati kita kembali, sudahkah nawaitu kita ataupun niat kita itu benar-benar, ya, mungkin berbicara di sini kontrak kita itu harus kita sadari tidak hanya kepada pemerintah kota, karena kita guru SMP nih rata-rata ya, tidak hanya kepada Kementerian Pendidikan, tapi yang terpenting adalah kepada Tuhan, Bu. Nah, ini dia ya. Jadi saya ingin meluruskan kembali, ayo kawan-kawan, kita luruskan niat kita kembali. Itu semua tidak menjadi halangan, ya. Apapun, bagaimanapun keadaan peserta didik kita, keadaan sekolah kita, kita seorang guru harus tetap dapat memfasilitasi peserta didik kita sedapat mungkin untuk mendapatkan tujuan belajarnya. Jadi, Bu Torina, ya foto-fotonya tadi, ya. Dan saya terus terang juga mengapresiasi sekali GTK Kemdikbud membuktikan walaupun mungkin tidak seperti kita ya Bu ya yang memang berbasis TIK. Nah, ini apresiasi tersendiri bagi Bu Torina ya. Nah, benar-benar Terima kasih Bu Intan. iya, itu dia. Jadi mungkin ini adalah cara Allah ya, cara Tuhan untuk menunjukkan bahwasanya jika kamu mau berbuat dan kamu menjalankan dengan sebaik mungkin, maka insya Allah rezeki itu akan datang pada kita. Saya rasa itu Bu. Sekali lagi Ya, semangat terima Bu kasih, Torina Bu. dan teman-teman yang lain, Ibu Daya Mantong tadi dari Pinran ya Bu ya. Nah, kalianlah sebenarnya the real pahlawan dari tanpa tanda jasa Rias Guru ya, karena dengan segala keterbatasan kalian semua dapat mengantarkan peserta didik kita mendapatkan tujuan belajarnya. Semangat, selamat. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Oke. Bagaimana Ibu Setiana? Kita sudah berada pada Iya, betul di penghujung acara ya Pak ya. ya, untuk malam ini. Untuk malam ini. Dan bagaimana Pak acara selanjutnya mungkin boleh dijelaskan? Oke, acara selanjutnya mungkin dari Ibu Eni sebagai Ketua LKP Harvest mungkin ingin menyampaikan sesuatu Ibu. Apakah Ibu Eni ada? Oke, ada. Silakan Ibu. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya pada kesempatan malam yang indah ini. Sungguh luar biasa, apresiasi yang sungguh luar biasa. Saya dari tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu yang sungguh luar biasa. Pada praktik baik pembelajaran episode kedua, saya lihat di brosur ada 6 narasumber. Bapak Ibu semuanya adalah narasumber hebat. Saya hanya bisa menyampaikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada narasumber kita. Semoga untuk ke hari ke depannya, para peserta semakin bergiat lagi untuk mendengar materi-materi dari narasumber hebat kita. Dan terima kasih kepada Ibu Yuni Kuswidarti, SPD dari Kediri ya Bu ya, tadi sudah memaparkan materinya. Selamat malam Ibu. Dan kepada Ibu Torine Rambe dari NTT tadi ya Bu ya, sungguh luar biasa sekali. Saya terinspirasi dan mendapat ilmu juga ya Ibu ya, Ibu Torine bisa melakukan kegiatan-kegiatannya di desa, di daerah yang jauh tertinggal dari infrastruktur, dari berjalan kaki untuk menjajaki para peserta didik. Perjuangan yang sungguh luar biasa Ibu Torine ya. Dan kepada narasumber yang untuk memaparkan materinya di hari berikut, kepada Ibu Prihatin Suryaningtyas, saya ucapkan terima kasih Ibu atas bersedia bergabung di LKP Harvest
Dan kepada Ibu narasumber, Ibu Intan Nirmala Hasibuan, MPD, terima kasih karena sudah mau bergabung menyampaikan materi-materinya di LKP Harvest. Dan kepada Ibu Setiana MPD juga, terima kasih Ibu. Dan Bapak Amran MPD, terima kasih Pak Amran. Dan kepada para peserta seluruhnya, saya hanya bisa menyampaikan apresiasi saya. Semoga semangat dalam mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru hebat kita. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan ya Pak Amran ya ibu-ibu sekalian. Sungguh luar biasa sekali perjuangan yang akan kita lakukan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di Indonesia. Baiklah, pada malam hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya kembalikan kepada Ibu Setiana sebagai selaku host ya, atau kepada Bapak Amran. Terima kasih. Baik, Ibu Eni, terima kasih banyak. Mohon maaf, tadi harusnya Ibu di awal ya, Bu. Sangat antusias saya, jadi saya lupa. Terima kasih Bu Eni dan Ibu Bapak hebat semuanya. Saya akan menutup kegiatan pada malam hari ini dengan sebuah atau kesimpulan ya dari saya bahwa dinamika kehidupan yang dijalani para guru itu berbeda, terutama dalam hal tantangan bagaimana memajukan pendidikan. Maka dari itu, untuk kita semua tetaplah saling menyemangati, menginspirasi, karena pendidikan tidak akan maju jika tidak ada orang-orang seperti Ibu, Bapak hebat yang hadir pada malam hari ini, yang mau terus belajar dan berinovasi. Kami, saya, Pak Amran, Bu Eni, kemudian seluruh panitia LKP Harvest mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam literasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hujan tadi live bolak-balik lagi. Tidak apa-apa Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Bagaimana sesi fotonya Ibu Setiana? Oh iya, lupa saya Bapak. Mohon maaf Ibu. Faktor U ya Bu. Silakan Bapak Amran mungkin yang mau SS ya. Oke, boleh. Untuk pertama kita ada 5 slide. Slide pertama silakan Ibu Bapak boleh pasang senyum terbaiknya. Ini bisa dibuka kameranya, diaktifkan Bapak Ibu. Mungkin bisa begini, salam literasi. Ya. Oke Bapak Ibu, 3, 2, 1. Kayaknya agak-agak susah, laptopnya agak tua jadi agak lambat sedikit. Nggak apa-apa Pak, yang penting di foto. Kita tidak tahu ya Ibu berada di slide berapa, tetap senyum ya Bu ya. Ini masih sedang menyimpan, slide pertama masih. Berikutnya slide kedua. Bapak Ibu. Yes. Kedua, salam literasi. Mungkin di kode Pak Amran 1, 2, 3 gitu. 3, 2, 1. Oke Bapak Ibu, kita simpan dulu. Saya agak-agak disimpan-simpan gitu Bu Setiana. Saya tangkap layar ya, karena baiklah, tidak apa-apa. lama. Berikutnya slide 3. Ini jadi 4 slide kayaknya. Keluar. Slide 4. Tidak ada yang aktif ini. Kita senyum terus Bu Ana. Berkah Bu kalau senyum terus. Sehat. Oke, slide terakhir. Oke Bapak Ibu, 3, 2, 1. Sudah Ibu Setiana. Oke, sudah Pak Amran? Sudah Ibu, sudah. Oke, baik Ibu Bapak, sesi fotonya sudah selesai. Sampai bertemu di tanggal 2 ya Pak Amran? Ya, benar. Dengan narasumber yang baru.
Mungkin ibu bapak yang mengajar sains ya, itu wajib. Ya, wajib untuk ikut. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sehat selalu. Halo Pak Ibu, selamat malam, Terima selamat kasih. istirahat. Terima Kamran, kasih. guru-guru hebat. Ya, Pak Ibu. Malam semuanya. Selamat malam. Terima Selamat kasih. malam. Selamat beristirahat Ibu, Bapak. Saya ya Bu ya. Sampai ketemu. Sampai jumpa Bapak Ibu.